wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang berada di rumah untuk selalu setia belajar daring. Jadi pada video pembelajaran kita hari ini yakni mulai masuk ke bab 2 tentang cerita fantasi. Kita lanjutkan untuk menganalisis contoh dari cerita fantasi anak-anak. Jadi dalam cerita fantasi ini kalian diminta untuk membaca cerita, ya. Dalam membaca cerita fantasi ini, coba kalian lihat judulnya, ya. Dalam judulnya ini berisi tentang tokoh singa. Ini hampir mirip dengan fabel ya, Bu ya. Jadi kata cerita fantasi itu bisa antara fabel dan manusia itu bisa hidup bersamaan. Hampir mirip, tapi bukannya ini tentang cerita fantasi. Judulnya Balas Budi Singa. Ini judulnya. Di sebuah desa hiduplah pemuda miskin dan sebatang kara. Ini tadi sudah disebutkan sebagai struktur orientasi, ya. Orientasi ada penjelasan latar tokoh pemuda miskin yang sebatang kara penokohannya. Dia tidak mempunyai harta benda kecuali gubuk yang telah rapuh. Nah, ini mulai masuk ke konflik, sudah ada masalahnya anak-anak, ya. Sudah ada masalahnya. Oke, di sini sudah ada masalahnya. Lanjut ke paragraf kedua, ketika suatu hari pemuda tersebut tengah mencari kayu bakar, terdengar di balik semak-semak suara raungan singa yang sedang kesakitan. Nah, ini sudah masuk ke konflik juga ya. Di sini sudah masuk ke komplikasi, struktur yang kedua yakni komplikasi. Ini sudah masuk ke komplikasi, ini orientasi ya. Oke. Kemudian di sini sudah ada percakapannya menggunakan unsur kebahasaan kalimat langsung anak-anak ya. Dan ini ada ungkapan keterkejutan ketika suatu hari pemuda tersebut tengah mencari kayu bakar, terdengar di balik semak-semak suara raungan singa yang sedang kesakitan. Oke. Nah, ini menunjukkan keterkejutan dengan perasaan yang cemas. Dipenuhi rasa takut si pemuda kemudian menghampiri, ini termasuk ungkapan keterkejutan. Lalu pemuda itu lari menjauh dari singa karena takut dimangsa, dan pada saat ingin kembali ke tempat mencari kayu bakar, ia tidak sengaja menabrak kereta kencana milik raja. Nah, ini sudah mulai masuk ke cerita yang fantasi ya, pakai imajinasi. Kok tiba-tiba ada kereta kencana kan di tengah hutan, kan ini termasuk salah satu keanehan ya, keajaiban gitu. Walau sudah berlutut serta meminta maaf, raja tetap memerintah pengawalnya untuk menangkap dan memenjarakan si pemuda malang tersebut. Aneh juga nih, tapi nggak apa-apa. Ini sudah masuk ke komplikasi yang kedua ya. Kemudian pada malam hari, masuklah pemuda ke dalam ruangan gelap yang berisi binatang buas. Dengan sedih dan pasrah, ia rela jadi santapan binatang buas. Setelah ia masuk, ternyata, setelah masuk siang hari baru ia mulai bisa melihat. Di malamnya itu tidak ada binatang. Hewan yang sangat buas, singa yang ia selamatkan beberapa hari yang lalu. Singa tersebut ternyata peliharaan kesayangan milik raja. Mengapa kau tidak melaksanakan perintah raja untuk memangsaku, wahai singa? Singa menjawab, ini kalimat langsung, bahwa dia tidak mau memangsa atau menyakiti orang yang telah berjasa dan menyelamatkannya. Oke, nah ini nanti kalian yang kedua, ini ada contoh cerita fantasi bisa kalian analisis ya anak-anak. Mesin waktu ya, kemudian dunia anak ini bisa kalian jawab dengan tugas. Anak-anak, tugas yang pertama adalah jawablah kalimat ini dalam cerita mesin waktu
pilih salah satu ya. Atau dunia anak. Dunia anak, oke? Ini kalian sebutkan kalimatnya dan kenapa kok disebut sebagai alur. Ada keajaiban, ada latar, kemudian kategorinya berdasarkan latar cerita itu masa sekarang atau zaman sekarang apa tidak sesuai. Ini yang ada di depan tadi ya Naya. Ini sesuai dengan lintas waktu, ini irisan atau total ya, total atau irisan. Bisa dimasukkan ke dalam tabel sini ya. Kemudian sebutkan nama watak dan tokohnya. Ini belum ada unsur kebahasaannya, Cah. Jadi sambil kerjakan ini apa adanya dulu ya. Baik, itu anak-anak mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Silakan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di sini dengan membaca cerita yang ada di depannya, yakni mesin waktu dan dunia anak. Oke, silakan dijawab, kerjakan, kemudian foto kirim ke Ibu secara japri. Semoga pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran dalam jaringan ini begitu menyenangkan. Meskipun sudah mulai bosan ya anak-anak, saya minta kalian tetap semangat belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, itu dulu. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.